Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, digulirkan pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Suatu upaya mulia, agar semua siswa tak peduli dari mana asalnya, mendapat makanan yang bergizi setiap hari saat di sekolah. Tapi belakangan ini, program ini malah jadi sorotan publik karena muncul sejumlah kasus dugaan keracunan siswa setelah mereka mengonsumsi menu MBG. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mesti bertanggung jawab? Dan bagaimana agar insiden ini tidak terulang? Jangan kemana-mana, tetap di Gubris TV. Kita simak ulasan selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebuah gebrakan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di seluruh pelosok negeri. Sebuah janji mulia, agar tak ada lagi siswa yang belajar dengan perut kosong. Agar masa depan Indonesia bertumbuh dari generasi yang sehat dan cerdas. Tetapi, di balik cita-cita besar itu, muncul kabar yang mencemaskan. Dari berbagai daerah, laporan keracunan massal menyeruak. Mengubah wajah program yang seharusnya jadi kebanggaan bangsa. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, lebih dari 200 orang siswa dilaporkan keracunan massal setelah menyantap MBG. Sekitar 173 orang sudah dipulangkan, sementara yang lain masih dalam observasi 1 kali 24 jam. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 140 orang siswa SMPN 8 Kupang diduga mengalami keracunan setelah makan MBG. Di Bogor, ada laporan 223 orang murid yang terkena dampak. Beberapa dirawat inap, beberapa keluhan ringan. Juga di Pulau Gebang, Jakarta Timur, sekitar 6-7 siswa dari 150 orang dilaporkan muntah setelah mengonsumsi MBG. Namun pemerintah daerah membantah bahwa ini adalah kasus keracunan massal. Daerah lain yang pernah disebut termasuk Wonorejo, Jawa Tengah, Cianjur, Garut, Lamongan, dan beberapa lainnya. Gejala yang dilaporkan meliputi mual, muntah, sakit perut, diare, bahkan ada yang kejang-kejang. Dampak non-kesehatan juga muncul. Kekhawatiran orang tua, rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap program, tekanan publik terhadap lembaga terkait. Lalu, bagaimana respon pemerintah dan Lembaga Badan Gizi Nasional atau BGN? Badan Gizi Nasional menyebut bahwa tingkat keberhasilan program masih tinggi, bahwa kasus keracunan hanya sebagian kecil dibanding total penerima manfaat. Presiden Prabowo menyebut angka keracunan sekitar 200 orang dari jutaan orang penerima. Tindakan tegas juga dilakukan pemerintah dengan cara melakukan penghentian sementara dapur penyedia makanan atau SPPG di beberapa daerah yang menjadi sumber kasus. Pemerintah juga melakukan pengambilan sampel makanan untuk diuji laboratorium di beberapa lokasi. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MBG tidak dilakukan dengan konsisten. Misalnya ada dapur SPPG yang belum siap menangani volume besar. Standar kebersihan makanan, cara pengiriman, penyimpanan termasuk kapan makanan dimasak dan kapan dikonsumsi, disebut-sebut menjadi titik lemah. Contohnya, menu dimasak terlalu pagi, kemudian baru dikonsumsi siang hari. Makanan disimpan dalam kondisi tertutup terlalu lama, mengakibatkan bau atau kerusakan mikroba. Beberapa dapur SPPG membangun kapasitasnya secara cepat tapi penyedia bahan makanan lokal atau vendor baru mungkin belum memenuhi standar. Produksi massal untuk ribuan siswa per hari menuntut logistik dan manajemen mutu tinggi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, distribusi, sampai ke sekolah. Bila salah satu bagian gagal, bisa memicu masalah kesehatan. Ada keberatan dari orang tua karena anaknya sakit, tetapi kadang sulit mendapatkan informasi jelas tentang apa yang dimakan, siapa yang bertanggung jawab, apakah telah dilakukan uji laboratorium, dan bagaimana hasilnya. Di beberapa daerah, sekolah atau penyelenggara meminta orang tua menandatangani surat atau angket yang mengandung klausul menyatakan orang tua menerima risiko, yang memicu pro kontra tentang etika dan tanggung jawab. Walau banyak murid cepat pulih, potensi dampak kesehatan seperti infeksi pencernaan, gangguan gizi,
atau penyakit akibat bakteri atau mikroba yang tidak ditangani bisa muncul jika tidak ditindaklanjuti secara tuntas. Program MBG adalah inisiatif yang sangat penting dan bernilai untuk meningkatkan gizi siswa di Indonesia. Namun, serangkaian kasus keracunan menunjukkan bahwa pelaksanaannya memiliki celah signifikan, terutama dalam aspek pengawasan, distribusi, kebersihan, dan kesiapan penyelenggara. Kasus-kasus yang muncul bukan sekadar insiden kecil, sudah tersebar di banyak daerah, dengan gejala mulai dari ringan hingga yang memerlukan observasi dan perawatan rumah sakit. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir permasalahan ini? Inilah 5 hal yang harus dilakukan pemerintah agar program MBG ini berjalan baik dan sesuai harapan, versi Gubris TV. Pertama, perkuat standar mutu dan SOP atau Standard Operating Procedure, mulai dari pemilihan bahan baku, cara memasak, cara penyimpanan, dan distribusi ke sekolah agar tetap berada dalam zona aman. Kedua, lakukan pengawasan eksternal. Libatkan lebih banyak pihak seperti Dinas Kesehatan, BPOM, sekolah, dan masyarakat dalam pemantauan dan audit berskala rutin. Ketiga, pendidikan terhadap penyelenggara lokal alias vendor, agar mereka memahami protokol keamanan pangan. Berikan pelatihan kepada vendor seperti pelatihan tentang kebersihan dapur, handling makanan, transportasi makanan, penyimpanan, dan waktu konsumsi setelah pengiriman. Keempat, transparansi informasi kepada orang tua dan publik. Laporkan dengan jelas kejadian, hasil uji lab, tindakan yang diambil agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kelima, lakukan evaluasi secara berkala. Bukan hanya ketika muncul insiden, tetapi cek preventif dilakukan terus-menerus agar zero incident bisa lebih mendekati kenyataan. Semoga ke depannya, program MBG ini benar-benar berjalan sesuai harapan dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa dan negara kita. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.